perkenalkan nama saya Ricky Solihin, dosen Prodi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ekonomi Ekuitas Bandung. Saat ini mengampu mata kuliah dari bisnis inovasi, di mana mata kuliah ini dipelajari di semester kedua untuk mahasiswa angkatan pertama. Adapun deskripsi singkat mengenai mata kuliah ini adalah mempelajari konsep wirausaha dengan wawasan ilmiah. Dalam mata kuliah ini juga adalah tentang bagaimana mindset, karakteristik, nilai-nilai wirausaha serta bagaimana cara meningkatkan produktivitas dan juga motivasi untuk berwirausaha. Diharapkan dengan adanya mata kuliah ini bisa mengubah pola pikir mahasiswa secara kreatif, solutif, dan juga mengubah yang tadinya menjadi job seeker atau pencari kerja kemudian menjadi berorientasi sebagai pencipta lapangan pekerjaan atau job creation. Adapun referensi yang bisa digunakan untuk mata kuliah seperti halnya business model generation dan juga value proposition design yang ditulis oleh Alex Sukawaler dan kawan-kawan. Nah, ada juga apa capaian yang ingin diharapkan untuk mata kuliah ini. Yang pertama yaitu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan, mampu menerapkan pikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai moral yang sesuai dengan keahliannya. Kemudian mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai moral sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik sendiri. Lalu menciptakan atau mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dengan keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi data serta mengubah konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi keputusan keuangan, nilai waktu bank, penganggaran modal, struktur modal, biaya modal, biaya serta penggunaan modal juga dan analisis secara. Adapun capaian, tadi capaian keputusan, sekarang capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis karakter wirausaha yang sukses. Kemudian mahasiswa mampu menangkap peluang bisnis dari masalah sosial yang ada di sekitarnya. Mahasiswa mampu berinovasi agar dapat menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan pasar. Mahasiswa mampu mengevaluasi kinerja bisnis dan mahasiswa mampu membuat model bisnis inovatif dalam presentasinya. Adapun materi pembelajaran yang akan dibahas dalam satu semester ini, yang pertama mengenai pola pikir wirausaha, kedua tentang berpikir kritis, ketiga kreatif problem solving, yang keempat jenis-jenis penemuan, yang kelima mencari gagasan usaha baru, yang keenam menciptakan nilai produk, 7 membuat bisnis model kanvas, kemudian ada 8 leadership, jenis-jenis kepemimpinan dan pengukuran sifat kepemimpinan, 9 merumuskan kerja atau pasaran, 10 membangun strategi penjualan, 11 penganggaran keuangan, 12 analisis pemasaran digital dan media sosial, 13 membuat presentasi yang efektif, dan terakhir akan ditutup dengan gelar produk mahasiswa yang dihasilkan dari kelas ini. Untuk penilaian kelas ini akan menggunakan rubrik penilaian ada 2. Yang pertama adalah penyusunan laporan akhir dari kegiatan satu semester ini dan juga bagaimana rubrik penilaian presentasi ketika mereka melakukan gelar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kelas hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaannya masing-masing dalam dimulai.
Oke, selesai. Oke, bersama saya lagi Rizky Solihin di kelas ini, kelas Business Innovation. Jadi teman-teman akan belajar hari ini di pertemuan kelima tentang menciptakan nilai produk. Tapi sebelum ke pertemuan materi hari ini, saya ingin mereview beberapa materi yang kemarin atau pekan lalu kita pernah sampaikan. Kita pernah belajar tentang jenis-jenis inovasi. Kira-kira ada yang masih ingat materi yang minggu lalu kita cari apa aja? Pak. Oke, silakan. Aku ingat inovasi disruption Pak. Jadi itu tuh inovasi baru yang membunuh inovasi lama, kayak misalkan sekarang contohnya kayak Gojek, Grab itu ya kayak ojek-ojek pengkolan tuh jadi terkurang signifikan gara-gara ada inovasi baru kayak Gojek atau Grab seperti itu Pak. Oke, bagus sekali. Betul ya. Kira-kira ada lagi yang lainnya? Jenis inovasi yang lain? Oke, silakan. Kalau salah itu ada yang namanya incremental innovation. Jadi Pak, incremental innovation ini inovasi yang menambahkan yang sudah ada. Seperti contohnya kayak handphone dulu kan masih tombol-tombol, nah sekarang menjadi layar sentuh gitu Pak. Jadi ada dua inovasi yang berbeda kan. Yang satu disruption innovation, yang satu ada incremental innovation. Dimana tadi bilang bahwa incremental innovation itu lebih kepada inovasi dengan menambahkan fitur-fitur baru gitu ya. Sementara kalau disruption innovation itu lebih kepada bagaimana inovasi yang baru itu justru membunuh atau menyingkirkan inovasi yang atau bisnis yang sudah berjalan sebelumnya. Oke, terima kasih tepuk tangan buat teman-teman. Nah, karena saya lihat teman-teman sudah mulai paham tentang materi itu, mari kita akan mulai untuk tahap berikutnya itu menciptakan produk. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan menyampaikan bagaimana teman-teman itu mampu mengetahui yang pertama tentang personal customer, yaitu bagaimana teman-teman memahami apa kebutuhan dan keinginan konsumen, kemudian apa saja kendala-kendala yang mereka hadapi, hingga akhirnya teman-teman bisa menemukan solusi dan hal-hal apa saja yang bisa ditawarkan sebagai nilai tambah pada konsumen. Jadi nanti teman-teman di pembelajaran kali ini juga tidak hanya materi yang ini akan saya sampaikan seperti tadi, tapi juga teman-teman akan mendapatkan studi kasus berupa simulasi nanti belajar bersama kelompoknya masing-masing. Baik, kita mulai ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah di sini ada dua kondisi yang berbeda, ya, yang kanan dan yang kiri. Nah, itu ada kopi di coffee shop, ada juga di warkop atau warung kopi. Kira-kira mana yang lebih bernilai dari kedua bisnis ini? Coffee shop. Ya, oke. Ada yang bisa menjelaskan kenapa coffee shop akhirnya bisa lebih bernilai? Brandingnya Pak. Oke, karena brandingnya. Kenapa? Karena branding akhirnya bernilai. Kualitasnya. Kualitas. Bahan yang berkualitas. Oke, bahan yang berkualitas. Apa lagi? Alatnya. Alatnya. Oke, lebih canggih. Apa lagi? Gengsi Iya. Pak. Oh, gengsi. Emang apa yang bikin gengsi? Harganya udah berapa? Oh, harganya lebih mahal ya. Kenapa sih bisa jadi lebih mahal? Lebih sesuai dengan Oh, servis yang diberikan. Ada apa aja di dalamnya? pelayanan yang baik. Layanannya profesional. Oke, ada lagi? Sama tempat buat Penyajian. ininya Pak. Oke, tempat penyajian, tempat duduknya, ya, fasilitasnya, wifi, sofanya enak dan sebagainya. Nah itu ternyata kita bisa melihat bahwa nilai itu bukan hanya sekedar nilai dari bentuk rupiahnya saja atau nilai mata uangnya, tapi apa yang akhirnya dirasakan oleh konsumen. Terus yang kedua, warkop ini kenapa akhirnya terlihat tidak bernilai? Tempatnya yang kurang enak dipandang atau terlalu sempit gitu ya. Biasanya kalau warkop ini adanya di mana? Di pinggir jalan. Kalau kopi shop ada di mana? Oh, di kota-kota ya, pinggir jalan aja tapi udah tempat toko besar strategis. Oke, bagus. Nah, teman-teman, apa yang teman-teman bicarakan tadi itu tergantung dari siapa yang menjadi konsumen di tempat tadi. Kalau misalnya tadi di warkop, ya siapa yang belinya? Bapak apa? Teman-teman, tukang ojek ya,
beca gitu ya, yang lagi nunggu gitu misalkan. Tapi kalau yang di coffee shop siapa aja? Anak muda, terus Orang pekerja. pekerja kantoran, ya, ibu-ibu sosialita, masih banyak. Nah, jadi akhirnya kita harus bisa pahami siapa yang akhirnya kita akan tawarkan, siapa konsumen yang akan kita tawarkan. Gitu. Nah, dari situ barulah kita bisa memberikan nilai apa yang cocok untuk si konsumen tersebut. Nah, namanya adalah value proposition. Nah, value proposition ini digagas oleh Oscar Wilde. Nah, itu adalah penggagas dari bisnis model kanvas. Nah, teman-teman bisa menggunakan buku ini atau value proposition design sebagai salah satu referensi utama dari teman-teman. Tapi sekarang teman-teman juga sudah bisa banyak melihat dari berbagai macam. Nanti lanjutannya bisnis model kanvas juga, gitu ya. Nah, oke. Lalu di mana letak value proposition ini di dalam bisnis model kanvas? Nanti teman-teman akan belajar tentang bisnis model kanvas yang dimana di dalam bisnis model kanvas itu akan ada 9 blok yang teman-teman harus isi. Nah, bisnis model kanvas ini adalah perencanaan sederhana untuk membuat suatu bisnis sehingga bisa membuat bisnis yang lebih berkelanjutan. Jadi simpelnya itu perencanaan bisnis yang sederhana berupa garis-garis besar yang nanti ketika sudah jadi bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi bisnis plan. Nah, lalu di mana letak value proposition? Nah, di materi kali ini di business creation, teman-teman atau penciptaan nilai nilai bisnis ini ada dua di dua ini. Yang pertama itu bagaimana kita menentukan customer segment yang akan kita targetkan. Dan yang kedua baru kita menciptakan atau menyusun bagaimana value proposition atau nilai yang ingin ditawarkan kepada customer segment. Jadi ini adalah yang pertama yang harus disusun, dan kemudian ini yang kedua. Sebelum akhirnya teman-teman akan berada pada bisnis model kanvas. Nah, di kedua blok tersebut akan dibagi menjadi masing-masing jadi 3 bagian, yang dimana di value proposition canvas ini nanti disebutnya value proposition canvas. Dan ini ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah customer jobs. Jadi kira-kira apa yang dibutuhkan atau biasa ingin dilakukan oleh si customer kita. Kemudian yang kedua, dari ketika mereka melakukan aktivitas ini, kira-kira apa kendala yang mereka hadapi? Kemudian setelah itu, apa kira-kira yang diinginkan oleh si konsumen, yang diharapkannya belum didapatkan dari misalkan bisnis atau produk yang ada sebelumnya. Nah, lalu setelah ini teman-teman nanti akan menyusun namanya value maps. Ini kan personal atau customer segment. Kalau ini adalah value maps. Nanti ini digunakan untuk menjawab apa yang dibutuhkan oleh ini. Contohnya misalkan di sini ada pain relievers. Pain relievers itu adalah semacam obat. Untuk apa? Obat untuk bisa memberikan solusi kepada pains. Jadi menyelesaikan masalah yang ada di konsumen. Nah, sementara gain creators bagaimana nilai yang disampaikan di sini itu bisa mengabulkan harapan yang diinginkan konsumen. Lalu terakhir produk atau jasa yang akan ditawarkan dari masing-masing. Oke, kita akan coba langsung melihat gitu ya bagaimana di customer segment atau profile personalnya. Yang pertama tentang customer jobs. Jadi data apa aja yang biasa konsumen lakukan? Teman-teman bisa mencari, jadi ya kira-kira apa saja yang betul-betul dikerjakan oleh konsumen. Kalau hasil itu, teman-teman bisa menggunakan beberapa clue atau pertanyaan-pertanyaan pancingan. Contohnya, misalkan pekerjaan sosial apa saja yang pelanggan ingin selesaikan, pekerjaan sosial apa saja yang pelanggan ingin lakukan, kemudian pekerjaan emosional apa saja yang pelanggan ingin selesaikan, dan apa saja kebutuhan dasar yang pelanggan ingin. Contoh misalkan, oh saya adalah seorang karyawan ya di suatu perusahaan. Kemudian karena kesibukan saya ingin mencari makanan yang simpel, yang praktis. Gitu. Jadi ini apa yang saya lakukan? Ya saya cari pakai misalkan pesan online, tapi makanan yang memang bisa cepat untuk deliverkan ke saya. Nah, saya itu pengennya makanan yang sehat, makanan yang murah, ya, atau misalnya makanan yang higienis. Gitu. Nah, ini bisa disatukan di sini apa saja yang kita butuhkan.
atau customer atau konsumen kita. Lalu ketika saya menginginkan hal ini, saya akan mencari apa kendala yang dihadapi oleh saya ketika ingin mendapatkan. Misalkan, oh saya itu pengen misalkan sekarang pengen bikin beli sebelaknya itu yang enak, tapi gimana? Oh ternyata misalkan seblak yang biasa saya beli di depan kantor itu rasanya terlalu pedas, atau misalkan porsinya terlalu sedikit. Nah itu yang bisa disampaikan di sini, terlalu pedas, terlalu sedikit, terlalu mahal, atau apa yang memang bisa menjadi orang itu merasa kendala atau masalah. Lalu tapi di sisi lain ada yang tidak disampaikan. Di sini bisa disampaikan di sini harapannya, misalkan, oh kalau saya mah karena saya senangnya makanan India, jadi saya pengennya misalkan bumbunya bumbu kari, karena di sini nggak ada. Terus karena saya malam ada, kalau misalkan ketika saya belanja itu dapat poin atau seperti itu. Nah itu ya kurang lebihnya. Lalu teman-teman bisa mengisikan hal-hal tadi. Ini ya, ini contohnya tadi sebelah, gitu ya. Dengan mengisi poin-poin penting seperti ini, teman-teman. Jadi ketika saya mencari sebelah, apa yang saya lakukan? Misalkan ini mencari sebelah ini seperti apa? Yang simpel, praktis, sintetis, dan halal, gitu ya. Kemudian apa yang akhirnya kendala yang saya hadapi tadi, kemudian lama atau mahal, misalnya proses sedikit. Nah, itu harapan saya apa? Misalnya dengan ada promo pembelian, pengen jelas implementasinya, ada sertifikasinya, dan ada karya sebagainya. Oke, sebelum kita melakukan adanya simulasi, ada yang mau ditanyakan? Silakan, teman-teman. Oke, ya, nih. Kalau perbedaan antara game sama play itu apa ya Pak? Saya masih belum tahu. Oke, untuk game dan play ini, kalau lihat kita bisa lihat, kalau play itu lebih pada masalah yang dihadapi oleh si konsumen ketika mereka mengerjakan pekerjaannya ini. Misalnya tadi, saya si customer itu misalkan pengen membeli seblak, cuman ketika mereka ingin mencari suatu seblak yang enak, yang simpel, gitu. Tapi mereka itu melihat itu ketika mencari yang ada di dekat kantornya itu rata-rata misalkan harganya terlalu mahal, porsinya terlalu sedikit. Jadi yang mereka rasakan saat itu. Sementara bedanya dengan game, kalau game itu adalah harapan yang mereka itu ketika membeli pada bisnis yang ada itu mereka tidak mendapatkannya karena tidak ditawarkan ataupun tidak ditemuinya. Tapi di sini mereka, oh coba kalau saya punya sebelah rasa kari, oh coba kalau misalkan ada promo, coba kalau bisa pembayarannya dengan kris. Nah jadi itu kan yang memang tidak ada di sana, tapi si konsumen itu ingin tambahkan. Ya jelas ya? Terima kasih Pak. Sama. Ada lagi yang lainnya? Silakan. Oke, di sebelah sini. Bisa sampaikan? Oke, ada. Terima kasih ya. Oke. Sekarang kita akan melakukan simulasi. Nah, simulasinya adalah teman-teman silakan untuk berkelompok menjadi 3 kelompok, ya. Terus teman-teman bikin 3 melingkar mejanya. Silakan untuk disesuaikan. Oke, teman-teman, saya akan membagikan ada lembar kerja yang kelompok teman-teman bisa gunakan untuk membuat persona kanvas. Nah, silakan setiap kelompok untuk menggunakannya. Nah, bagaimana cara pengerjaannya, teman-teman? Silakan bisa memperhatikan tentang persona kanvas ini. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana teman-teman membuat suatu gambaran kalau misalkan si customer segment yang ingin kita bidik itu digambarkan pada suatu sosok manusia, manusianya itu seperti apa? Ya. Nah, contohnya di sini lembar kerja yang sama persis
dengan yang teman-teman pegang, yang dimana di sini ada 9 poin yang teman-teman bisa isi. Yang pertama, teman-teman bisa tuliskan seolah itu adalah orang, namanya siapa. Kemudian yang kedua, role itu pekerjaannya apa. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhannya apa. Misalnya tadi, saya butuh makanan yang sehat, makanan yang bergizi, gitu, yang praktis. Nomor 4 baru headache itu tadi kendala. Hampir sama dengan pain, kendala yang mereka hadapi ketika mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang nomor 5 ada opportunities. Kira-kira apa saja hal-hal positif atau misalnya peluang-peluang mereka hadapi ketika mereka menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian yang nomor 6, ketakutan mereka jika pekerjaan itu tidak bisa selesai. Nomor 7, hopes, harapan mereka ketika pekerjaan mereka bisa diselesaikan dengan baik. Nomor 8, ada positif trend yang terjadi di luar yang bisa mendukung pekerjaan tersebut bagus. Dan nomor 9 ada negative trends atau tren negatif yang bisa membuat situasi ini tidak baik seperti itu ya. Nah, sebagai gambaran ini ada salah satu contohnya. Contohnya misalnya namanya Marisa, umur 35 tahun, pekerjaan sebagai manajer di bank. Nah, yaitu kebutuhannya, keinginannya adalah bikin makanan ringan yang praktis dan cepat. Karena kenapa? Karena dia kerja sebagai manajer, dia melihat setiap hari pekerjaannya numpuk, jadwal kantornya padat sehingga untuk pesan makanan keluar kayaknya nggak mungkin. Maka dia ingin memesan makanan tersebut. Karena kalau misalkan dia kerja bagus, dilihat opportunitiesnya, dia bisa selesai tepat waktu dan dapat bonus sehingga tidak perlu libur ketika weekend. Kenapa kalau tidak perlu libur? Karena dia kalau tidak mencapai target, dia harus lembur, nggak bisa menikmati liburannya. Padahal kalau dia liburan, ada hopesnya, dia bisa healing ke pantai, pergi kemana yang dia suka. Nah, positif trendnya di sini sudah banyak juga aplikasi-aplikasi ojek online yang bisa dipesan untuk memesan makanan. Tapi di sisi lain ternyata ada juga misalkan di luar sekarang COVID lagi naik lagi ternyata, ya. Jadi masih was-was juga apakah kita masih perlu menerapkan social distance atau tidak. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, silakan teman-teman untuk bisa mengerjakan pekerjaannya tersebut bisa dengan mencoret-coret langsung di situ, atau teman-teman bisa juga menggunakan post-it seperti ini. Ya, saya akan berikan. Silakan teman-teman untuk langsung mengerjakan. Ya, siap pokok. Oke, ini ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan ya. Tergantung dari siapa pasal yang sebenarnya teman-teman ini. Oke, waktunya udah selesai ya, teman-teman. Ya, siapa yang mau maju ke depan silakan. Aku. Oke, silakan depan ya. Yang dekat. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Ini kita akan mempresentasikan tentang hasil nanti produk kita itu niatnya itu ada minuman herbal. Nah, di sini contoh customernya yaitu bernama Aceh.
Nah, dia itu seorang pensiunan militer. Nah, pensiunan militer dia itu membutuhkan minuman herbal yang murah dan ada gratis untuk di seluruh kedudukan. Nah, terus dari headcase-nya itu susah untuk mengikuti undangan acara militer ya karena kadang kan beberapa pensiunan kan kadang suka sakit-sakit sendiri atau gimana. Nah, untuk opportunity-nya itu dapat mengikuti undangan acara militer dengan sehat dan lancar. Nah, terus di virusnya itu susah untuk jalan dan masalah sendi karena kan sendi-sendinya yang orang pensiunan pasti sakit gitu. Nah, di sini opsinya bergerak atau beraktivitas dengan lancar dan tidak sakit-sakitan gitu. Nah, untuk negatif trends-nya itu membuat kalangan untuk saya ulangi untuk negatif trends-nya itu banyak herbal murah yang masih ilegal dan belum terjamin kualitasnya. Ya, salah satu contohnya kayak Fatong gitu Pak. Untuk positif trends-nya itu membuat kalangan lanjut menjadi lebih sehat dan mendukung pertumbuhan UMKM bawah atau petani. Oke, tepuk tangan dong. Nah, ada yang bertanya kan? Oh, kalau ada, dari saya ya. Nah, jadi teman-teman, dari apa yang ditemukan di sini kan tentunya masalahnya seperti apa. Kira-kira produk atau bisnis apa yang cocok untuk ditawarkan kepada si customer itu? Bisnis teh herbal. Teh herbal, herbal seperti apa? Kayak misalnya teh celup, itu kayak teh yang bisa langsung seduh menjadi deburan. Yang pasti ya, isinya bedanya dengan teh biasa apa? Mungkin kalau ya kandungannya itu Pak ada bukan isinya bukan teh doang tapi ada herbal lain kayak misalnya seperti itu. Terima kasih buat presentasi hari ini. Bagus, silakan untuk bisa kembali ke tempat. Nah, teman-teman, baik, tadi teman-teman sudah menyusun bagaimana profil atau personal canvas dari teman-teman. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan lebih membahas tentang value map yang teman-teman bisa pelajari di rumah terlebih dahulu. Nanti kemudian teman-teman bisa melengkapi atau belajar mandiri mengenai bagaimana penyusunan value map untuk menjawab dari si profil customer tadi. Oke ya. Mungkin hari ini dari saya. Sebelum saya tutup, saya ingin menanyakan, kita review kembali kira-kira apa yang sudah teman-teman pelajari kali ini. Ada yang bersedia, silakan. Oke, silakan. Untuk pembelajaran ini terutama dari kita proses pribadi bisa lebih tahu dengan materi nilai produk ini. Nah, terus kan tadi sempat dibahas juga bagaimana dalam membuat personal canvas, terus apa aja poin-poin yang perlu dicantumkan dalam si materi kali ini Pak. Jadi banyak yang perlu dan kita pahami dari materi kali ini. Terima kasih banyak ya teman-teman buat hari ini, bagus sekali. Silakan untuk perdalam pertanyaan lagi teman-teman yang tadi sudah dikerjakan. Nanti tugasan itu bisa ditentukan ke saya setelah selesai aplikasi. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum.